Malam Ibu, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu limbah bahan berbahaya. Apa itu limbah? Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. B3 adalah zat energi atau komponen yang karena bersifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan transportasi, pengolahan, dan pembangunan sistem pengolahan limbah B3, termasuk pengumpulan limbah B3 hingga pengangkutan hingga tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Sumber penghasil limbah B3 dapat berasal dari industri, pertambangan, transportasi, laboratorium kimia, rumah tangga, dan proses alami. Masing-masing sumber limbah tidaklah selalu berasal dari hasil proses industri, tetapi dapat berasal dari kegiatan di laboratorium seperti pemeliharaan atau pencucian alat, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan B3 dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Meskipun limbah laboratorium kimia volumenya masih dibandingkan dengan limbah industri, namun limbah ini mengandung banyak B3 yang bervariasi dan konsentrasi yang relatif tinggi. Kriteria limbah B3 di Indonesia dibedakan menjadi: yang pertama, mudah menyala, limbah yang dapat menyala kebakaran. Yang berikut limbah laboratorium. Limbah laboratorium merupakan tempat di mana limbah suatu kegiatan pengajuan untuk memperoleh data hasil uji yang akurat dan valid. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di laboratorium, mulai dari persiapan contoh untuk pengujian sampai dengan kegiatan pengajuan. Beberapa pengajuan umum yang dilakukan di laboratorium antara lain pengajuan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Air limbah laboratorium merupakan cairan apa saja yang berasal dari tempat pencucian. Pada khusus yang ideal biasanya mengandung sedikit air. Jenis limbah padat yang terdapat pada laboratorium, yaitu sarung tangan, bahan adsorban atau adsorben yang digunakan. Yang berikut proses kimia, kertas yang digunakan dengan reagen kimia, kain yang digunakan untuk membersihkan tumpahan. Sistem pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup produksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbauan. Tujuan pengolahan limbah B3 adalah untuk mencegah dan mengulangi perencanaan Tujuan pengolahan limbah B3 adalah untuk mencegah dan mengulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan di hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercampur sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Yang berikut penguraian. Penguraian adalah kegiatan penghasilan limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat bahaya racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Yang berikut penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan merupakan kegiatan penambahan sementara limbah B3 sampai jumlah yang mencakupi untuk diangkut
atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan fisik ekonomis. Penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat dikumpulkan dan di pengumpulan limbah. Limbah cair maupun limbah padat dapat disimpan. Untuk limbah cair dapat dimasukkan ke dalam drum dan disimpan dalam gudang yang terlindungi dari panas dan limbah. Limbah B3 bentuk padat atau lumpur disimpan dalam bak penampungan yang dasarnya dilapisi dengan lapisan kendap air. Yang berikut, penyimpanan harus mempertimbangkan jenis dan jumlah B3 yang dihasilkan berdasarkan komposisi. Dapat dijelaskan potensi bahaya terbesar berasal dari limbah B3 yang mudah terbakar karena memang volume terbesar dari limbah B3 yang disimpan di gudang penyimpanan, sementara limbah B3 merupakan limbah sisa pelarut. Limbah bersifat B3 ini mudah menguap dan mudah terbakar sehingga diperlukan sirkus udara yang baik di dalam gudang. Limbah B3 dengan karakteristik seperti ini harus dihindari dari cahaya matahari langsung dan pemisahan dari limbah B3 yang memiliki sifat pengoksidasi. Yang berikut, pewadahan. Bahan yang digunakan untuk mewadah dan sarana lainnya dipilih berdasarkan karakteristik buangan. Contoh, untuk membuang yang korosif disimpan pada wadah yang terbuat dari fiberglass. Yang berikut, pedoman umum jenis kontainer yang dipakai sesuai dengan karakteristik buangan dan tipe drum yang umum dipakai untuk pewadahan B3. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu bahan kontainer harus sesuai dengan karakteristik dari limbah B3. Yang berikut, sesuai kontainer harus disimpan di areal yang tertutup untuk melindungi dari hujan dan tervalidasi. Lantai dasar membangun harus kedap air untuk menghindari resapan, ceceran atau bocoran. Drum yang diisi limbah biasanya bereaksi harus disimpan terpisah untuk mengurai kemampuan kebakaran, ledakan, dan keluarnya gas beracun. Semua drum yang disimpan harus dalam keadaan baik, yaitu tertutup. Semua drum harus diberi label yang membuat informasi jelas tentang limbah B3. Pelabelan. Semua limbah harus segera diberi label setelah dimasukkan ke dalam kontainer. Kontainer harus diberi label dan tanda yang jelas dengan mendeskripsikan isi dari limbah B3 tersebut. Unsur-unsur kimia seharusnya ditulis secara lengkap dalam format presentasi. Hasil bahan kimia yang ditemukan tidak diketahui komposisinya, maka akan diberi label dengan bahan kimia berbahaya yang belum diketahui menggunakan keputusan karakterisasi. Menurut Permen LH nomor 14 tahun 2013, penglabelan yang pertama berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal-usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantitas limbah B3. Label limbah B3 diletakkan di sebuah atas simbol limbah B3 bawah wadah dan harus terlihat jelas. Limbah B3 yang disimpan pada wadah wajib dilengketi dengan label limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang ditampung. Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu ditangani dalam keadaan darurat. Wadah yang telah dibersihkan diberi label B. Yang berikut, pengumpulan. Berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan pengumpulan limbah dari penghasilan limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3. Pengolahan limbah B3 atau penimbunan limbah B3. Pengumpulan adalah benda usaha yang dilakukan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3. Pemanfaatan atau
Penimbunan limbah B3, setiap orang menghasilkan limbah B3 yang wajib dilakukan pengumpulan limbah yang dihasilkannya. Pengumpulan limbah dilakukan dengan segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Segregasi B3 dilakukan sesuai dengan nama limbah B3 dan karakteristik limbah B3. Pengangkutan. Apabila tidak ditangani di tempat, limbah B3 diangkut ke sarana penyimpanan, pengolahan, atau pembuangan akhir. Sarana pengangkutan yang dipakai limbah B3 itu truk, kereta api, dan kapal. Pengangkutan dengan pengemasan limbah B3 ke dalam kontainer dengan drum kapasitas 200 liter. Untuk limbah B3 cair jumlahnya besar digunakan tanker, sedangkan limbah padat digunakan lock box dari baja. Untuk menjaga agar limbah B3 ditangani sesuai prosedur yang benar, yang dihasilkan sejak sumber sampai tempat pembuangan akhir. Ketika penuh wadah yang ada di tempat penyimpanan sementara diangkut menuju pihak yang telah memiliki izin untuk membuang limbah B3. Semua proses ini dilakukan oleh 3 pekerja yang harus dilatih untuk mengontrol. Yang kelima, pengolahan. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya, sifat racun. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap orang menghasilkan limbah B3. Bila penghasilan limbah B3 tidak mampu melakukan pengolahan sendiri, maka pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilitas, dan solidifikasi, dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengolahan limbah B3 tersebut dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan. Analisis limbah laboratorium. Analisis limbah laboratorium dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, menentukan area studi. Yang kedua, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan melalui kuesioner, diskusi, observasi, dan analisis kimia. Kuesioner dilakukan kepada teknisi laboratorium, teknisi kimia, dan kepala departemen. Hal ini yang ditanyakan dalam kuesioner mengenai pengetahuan dan manajemen sistem pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan wadah atau WHO. Karakteristik limbah sampai limbah cair dikumpulkan dalam kaleng dan dibawa ke laboratorium ilmiah. Nilai pH diukur menggunakan pH meter. Kandungan logam berat diukur dengan metode ASS.